Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Yulia. Oke teman-teman, seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku dan ini dimulai dari pagi hari ya teman-teman. Nah di sini aku mau masak mau masak oseng tahu. Jadi biasanya aku tuh beres-beres dulu, setelah itu baru masak. Nah dan kali ini takutnya Rapan keburu bangun ya teman-teman. Jadi aku mau masak dulu karena Rapan juga hari ini lagi sakit, lagi kurang enak badan. Mudah-mudahan Rafan gak kejang ya teman-teman, karena Rafan itu nggak bisa kalau misalkan panas itu pasti gitu ya kejang. Makanya aku tuh deg-degan banget kalau misalkan Rafan sakit, itu aku nggak bisa ngapa-ngapain karena aku standby ya jagain dia. Bahkan kalau misalkan belum sembuh, belum turun panasnya gitu, aku tuh bisa sampai gadang gitu, nggak tidur nungguin Rafan kayak gitu. Nah teman-teman, jadi untuk tahunya ini mau aku oseng aja ya, jadi ada sisa tahu kemarin gitu. Nah dan ini untuk bumbunya cukup simpel. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat ya. Nah dan untuk cabainya ini aku pakai cabai hijau, tapi ini tuh bener-bener pedes banget ya teman-teman, ngalah-ngalahin cabai setan yang merah gitu. Nah ini tuh bener-bener pedes pokoknya. Nah langsung aja abis ini aku mau mau numis bumbunya ya. Jadi untuk menu pagi ini tuh cukup sederhana banget ya teman-teman, karena aku juga belum belanja, belum ke warung gitu, karena kan Rapan emang lagi sakit gitu, jadi aku nggak berani kemana-mana kayak gitu. Nah dan suami juga sebentar lagi mau berangkat kerja. Nah oke teman-teman, buat teman-teman semua, sebelum lanjut ke videonya, yang baru mampir atau baru gabung di channel aku, jangan lupa ya untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan ini untuk oseng tahu atau tahu osengnya, ini cuman kayak gini aja ya teman-teman, tapi ini tuh bener-bener enak banget, karena kerasa banget gitu loh pedes sama gurihnya gitu. Nah dan ini untuk oseng tahunya udah jadi, cepet banget kan. Lanjut nih, aku mau bikin sayur buat Rapan. Mudah-mudahan Rapan mau ya teman-teman. Biasanya kan kalau lagi sakit, jangankan anak-anak, orang gede aja, orang dewasa aja susah gitu untuk makan ya. Mudah-mudahan ini Rapan mau ya, seenggaknya sesuap dua suap lah kayak gitu. Nah di sini aku mau bikin sayur bayam pakai wortel sama ini bakso ya, karena Rapan itu suka banget kalau misalkan dibikinin sayur bayam dipakein bakso gitu. Gak tahu ya teman-teman, ini mungkin lagi musim juga karena di sini tuh banyak anak-anak yang lagi pada bafil gitu, batuk pilek ya teman-teman. Nah dan sekarang Rafan kebagian juga batuk pileknya, dan badannya juga anget ya. Mudah-mudahan gak sampai panas banget gitu. Pokoknya aku tuh ngeri banget kalau Rapan udah sakit, karena anak aku tuh suka kejang-kejang gitu ya teman-teman. Pokoknya dia tiap kali badannya panas, apalagi panasnya tinggi, pasti kejang gitu. Dia tuh emang dari bayi gitu, dari pas imunisasi ketiga gitu mulai kejangnya, itu enggak yang dari bayi banget. Pokoknya setelah imunisasi ya, nah dia baru mulai kelihatannya tuh abis imunisasi tuh kejang-kejang kayak gitu loh teman-teman. Nah mudah-mudahan hari ini Rapan cepet sehat ya teman-teman. Kalau misalkan udah makan kayak gitu, mau langsung aku kasih obat juga. Nah dan sekarang itu aku lagi bingung ya teman-teman, karena bukan lagi bingung sih, kayak lagi khawatir gitu. Banyak banget pemberitaan yang katanya tuh banyak anak-anak yang kena gagal ginjal kayak gitu, itu dari obat-obatan yang sirup kayak gitu teman-teman. Padahal kan Rafan kalau misalkan sakit langsung ke bidan gitu ya, suka dikasih obatnya kan yang sirup kayak gitu. Terus aku juga suka minta kayak buat mencegah kejangnya gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi khawatir ya sekarang kalau misalkan mau ngasih obat buat anak itu, apalagi yang sirup-sirup tuh sekarang lagi rame banget. Nah dan ini juga aku mau kasih Bodrexin aja ya, biar nurunin panasnya dulu gitu. Terus mudah-mudahan gak terlalu parah gitu ya teman-teman. Nah oke, ini untuk sayur bayamnya sebentar lagi juga udah matang. Ini bumbunya cukup simpel ya. Kalau misalkan buat Rapan itu di sini aku cukup pakai kemiri, terus bawang merah sama bawang putih, dan tadi aku juga ngirisin bawang merahnya lagi ya.
buat ditumis biar si sayurnya tuh lebih wangi gitu. Nah, dan ini untuk sayur bayam baksonya udah jadi. Ya, sesimpel ini ya teman-teman masakan aku pagi ini. Nah, lanjut, aku mau ngasih makan dulu Rapan ya buat sarapan, karena abis ini mau aku kasih obat gitu. Semalaman sebenarnya dia kurang tidur ya, namanya lagi gak enak badan, dia tuh nangis terus, apalagi hidungnya mampet gitu ya, lagi pilek. Alhamdulillah ya teman-teman, barusan Rafan udah makan walaupun cuman 2 suap kayak gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting ada yang masuk ke perut. Terus udah aku kasih obat juga. Nah, dan ini aku langsung mau beres-beres nih. Rapan juga kayaknya kalau anak kecil itu kalau sakit nggak terlalu dirasa ya, kecuali kalau udah parah-parah banget gitu ya. Nah, dan ini aku mau beres-beres dulu. Ini beres-beres yang ekstrim banget ya teman-teman, karena tuh seperti yang teman-teman lihat nih, rumah aku tuh udah kayak kepala pecah. Berantakan, dimana-mana gak jelas kayak gitu. Nah, dan ini tuh ruangan depan ya teman-teman, jadi si kasurnya itu mau aku pindahin ke dalam, karena di dalam tuh terlalu pendek. Kalau kemarin kan aku ada apa sih, ada divannya gitu, jadi agak tinggi. Nah, sekarang tuh karena rusak, jadi aku copot dan itu kasurnya jadi pendek kayak gitu. Nah, terus di depan juga rencananya mau aku kosongin aja gitu, nanti kalau misalkan ada rezeki insya Allah pengen beli sofa kayak gitu. Terus kalau misalkan belum juga, nanti aku sih pengennya itu ruangan depan buat apa ya, kayak aku kan pengen jualan gitu loh teman-teman, jadi ruangan depan tuh aku khusus pengen buat tempat jualan gitu, sama teras di depan. Nah, jadi orang-orang tuh bisa masuk ke situ, bisa makan di situ lah kayak gitu. Nah, dan ini untuk kasurnya aku bawa aja ke dalam, jadi mau aku tumpuk gitu ya. Nah, dan ini aku udah berkali-kali gitu ya teman-teman nih, udah dibulak-balik ke sana kemari gitu, ngukur-ngukurin kasurnya apa sih, kayak gimana sih caranya biar rapi, biar ya pokoknya biar enak aja gitu. Nah, dan ternyata ini tuh susah banget ya, karena emang ukuran kasurnya juga kan nggak sama gitu. Nah, dan ini aku coba lagi gitu karena penasaran kan, ya aku tumpuk lagi nih, kalau misalkan kayak gini gimana, kayak gitu gimana. Dan tetap ya teman-teman, ini tuh harus ada salah satu kasur aku yang jadi korban. Nah, dan ini aku di rumahnya juga nggak terlalu banyak barang-barang ya teman-teman, jadi barang-barang yang penting aja gitu yang aku pakai, karena aku emang nggak apa ya, dari kemarin-kemarin nggak diniatin gitu buat beli barang-barang di sini, karena aku tuh pengennya kalau misalkan punya rejeki aku pengen pindah juga sih ya teman-teman, pengen pindah ke kampung gitu, ke apa ya, biar dekat sama orang tua gitu, karena namanya anak perempuan gitu biasanya kan pengen dekat sama keluarga perempuan ya teman-teman. Nah, aku juga di sini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu betah banget gitu, karena kan aku kesini juga ikut suami. Tapi kalau misalkan ada rezeki gitu ya, aku pengen punya rumah di deket apa ya, di kampung halaman aku lah, walaupun gak deket sama orang tua, seenggaknya masih satu daerah gitu, satu kota ya teman-teman. Kalau di sini kan beda kota, jadi kadang kalau misalkan orang tua lagi sakit itu sedih ya, suka sedih kayak gitu, nggak bisa nengokin karena kan jauh, namanya udah punya suami ya, kalaupun pulang itu kan pasti harus bareng suami juga. Kalau misalkan satu kota gitu ya, kalau deket, kalau suami lagi ada acara atau lagi nggak bisa nganter gitu kan, nanti saya juga bisa apa ya, bisa datang sendiri gitu, nengok orang tua sendiri kayak gitu. Nah teman-teman, ini untuk kasurnya karena ini nggak muat ya, kegedean. Dan akhirnya aku potong. Ini satu kasur yang busa ini aku jadikan korban ya teman-teman. Sebenarnya ini udah jadi korban berapa kali ya. Ini tuh dulu juga ini sisaan ya, aku potong juga ini, padahal masih bagus. Udah gitu dulu gede banget ya, ini udah tinggal separuh dan sekarang aku potong lagi jadi tinggal seperempat kayak gini. Nah, dan ini alhamdulillah ya. Apa sih, jadi ukurannya sama, terus nggak apa-apa lah, nggak apa sih, kayak gini juga misalkan dalamnya ya kayak
nggak jelas gitu, apa sih, nggak rapi, tapi nggak apa-apa, yang penting nantinya rapi dan enak juga ditidurinnya. Nah, dan ini biar rapi aku masukin ke sarungnya lagi ya. Ini sarung bekas kasur busa dulu juga nih yang aku potong ini. Nah, jadi dulu tuh ukurannya segede gini ya teman-teman, cuman aku potong-potong kayak gitu karena kan namanya tinggal di rumah kontrakan ya teman-teman. Jadi kadang suka aduh sempit gitu mau naruh kasur di mana. Jadi kalau misalkan ada kasur 2 3 tuh kayaknya menu-menuhin tempat gitu. Jadi aku potong. Nah, dan ini juga udah jadi korban yang kedua kalinya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, ini segini rapih sih kalau menurut aku, dan aku tidurin juga ini lumayan enak. Terus udah agak tinggian ya, jadi nggak terlalu di bawah gitu. Aku kadang suka ngeri-ngeri juga kalau tidur di kasur agak bawah gitu, karena kan di sini tuh banyak banget kayak kecoa, kelabang kayak gitu-gitu ya. Padahal udah sering banget aku bersihin gitu, terus bawahnya juga sering aku angkat, tapi masih tetap aja takut gitu, takut eh, apa sih, kayak nyamperin pas lagi tidur gitu loh teman-teman, apalagi kelabang, aduh serem banget ya. Nah, dan itu Rapan alhamdulillah ya teman-teman, dia nggak terlalu parah banget. Panasnya juga udah mulai turun lagi. Dan beginilah kalau misalkan beres-beres itu direcokin sama anak tuh jarang, bukan jarang sih, lama banget gitu beresnya ya. Karena Rapan dari tadi tuh mondar mandir terus, jadinya kan kasur juga kotor lagi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting Rapan itu sehat gitu. Kalau udah sakit aduh bener-bener aku was-was banget. Aku tuh kadang suka gemeteran gitu, apalagi kan di rumah nggak ada siapa-siapa gitu, suami kerja. Jadi kalau misalkan Rapan sakit tuh bingung gitu mau minta tolong sama siapa. Ya di sini sebenarnya banyak keluarga dari suami gitu ya, cuman aku tuh orangnya gak enakan gitu ya, jadi lebih baik sendiri aja gitu. Oke teman-teman, untuk perkasuran udah beres alhamdulillah. Itu Rapan juga katanya enak, dia seneng banget kasurnya bisa tinggi lagi, ya Allah. Nanti kalau misalkan punya rezeki lah ya, kita beli lagi. Nah, dan ini aku mau bersihin make up aku teman-teman, karena make up aku tuh udah pada kotor banget. Jadi mau aku pilih-pilihin juga, mau aku buang-buangin yang udah nggak kepakainya kayak gitu. Terus kayak spons-sponnya nih mau aku pilih-pilihin, mau aku cuci bersih dulu, takutnya kan kayak gatal-gatal gitu ya teman-teman kalau udah kena debu, kena kotoran gitu. Jadi itu juga bisa bikin jerawat ya. Nah, dan ini ruangan depan udah kelihatan luas ya teman-teman karena emang nggak ada apa-apa. Ya nggak tahu sih nanti kedepannya mau dibikin apa atau mau ditaruhin apa, kita lihat aja gitu nanti. Nah, sekarang aku mau beresin dulu ke depan, terus aku juga mau nyapu-nyapu karena di sini banyak banget sampah. Terus ini mainan Rapan semuanya aku taruh di luar ya sekarang. Aku taruh di kontainer kayak gitu, jadi nggak aku taruh di dalam lagi. Nah, ini langsung aja aku sapu-sapu. Terus aku juga mau nyiramin ini ya si temboknya, karena banyak banget debu yang berterbangan gitu. Kalau misalkan disiramin kan nanti debunya pada basah gitu, nggak terbang-terbang lagi. Terus ini juga kayak bekas-bekas kasur kan dari busa gitu tuh, banyak banget debunya, jadi suka masuk lagi ke dalam ke bawah angin. Nah, lanjut sekarang aku mau ngepel dulu. Ini tuh bukan kerjaan yang terakhir ya teman-teman, sebenarnya ini masih banyak gitu kerjaan, tapi nggak aku record semua karena kan kalau direkod semua tuh aduh ini tuh bisa berapa jam gitu ya. Ya segini aja juga udah alhamdulillah aku masih bisa ngerekod ya teman-teman, apalagi Rafa lagi sakit. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.